Unang beses ay labos rogam tua tung papos marohami rahasia holoki tuho tung damas rahasia papos roham dia hola cosa sadaho hola na tu sirohami hola na boy mga juho takas story di bawah itu dang namar me ama makahulungi ho au Surabaya mania dundung aku bulani lehorokku matu labara sorohami mana janji yang dirahaki ikon hosa utiau pos roham diau itang holan horo hasia sorohami mana janji yang dirahaki ikon hosa utiau pos roham diau itang holan horo hasia au Surabaya mania dundung aku bulani lehorokku para sorohani mana janji yang dirahaki ikon hosa utiau pos roham diau itang holan horo hasia holan horo hasia menemukanmu. Saat hati ini mulai menang. Ya anak kota itu, orang pasatong sumon las niruhanaki.
maju nama saudara. Asal akan sebaju dua nama dokter. Asal sini masih bapak kurang-kurang karena. Jadi sudah ini nak buat masalah pemurah dari ulah nami. Amat tadi mata jauh mana nama kau ipas paduna. Saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapuh. Ku berharap engkaulah Yang mana raja ni mangguru nami di nang ruang buku di malubuk nyarion di nang manguhai pulau taita di Patikienon dalam dison dalam muna tutu nalau masuk batu hami marga patiangan nunga di pasar lamu di bakiar tuhami satu rumah tutu pasal lihat kita saluna di mana ulah guru di nang muka ita ulau tadi bagas sadario kami pe di bagas salah siro ado di aromuna dalam muna udal hami sudah batiaron ka dolo dia tokan dolo tuhami yang ka nama-nama tu kasone mak amalogu na nalau ka mainan halo Bang Nainong hadiah demi lugu mana lau parometa. Terdo restoran dan burung baru yang mamang Angan naik. dia nabagaan mo Lang bakal itu maniu. semua teman. Madailan mahamong sa noot sa. Madailan mahamong sa noot sa. Papa. Tuh gua kali mau bawa mo. Ano yan? Oras mak. Kaya, Pero ulah tahu raja di ulah namin. Pinasama tu pasol ingat eh. wala kasama Oke man. aku rok kamu berjudoh marna tua-tua, dan salah menuduh siano paku sararo hata sarata hita hasia oh
Hodo tinodoni rohaku Hodonahu hasi holi Hodona sairotuni piku Namangganggu namanggugai pikiraki Nang boy tarusat rohaku Dang boy betun na asing Oh matutu hasiaku Madongan yau totong dingolukan Oh dengosaku holungun-lungunan Oh mulung pasobuau tari lu-ilu
pusat rohaku damboy betul na asin. Oh matutu hasiaku. Para hadirin dan sidang jemaat saya undang untuk duduk kembali. Jemaat atau keluarga untuk menyaksikan pemberkatan nikah kudus kedua mempelai ini. Jika ada di antara kita yang hadir ini keberatan untuk dilaksanakan pernikahan ini, baiklah dinyatakan sekarang. Jika tidak ada, kita lanjutkan acara ini. Saya panggilkan calon pengantin pria dan wanita. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan melihat penyalaan lilin. Saya panggilkan orang tua, yaitu ibu dari mempelai pria dan mempelai wanita. Haleluya. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Para hadirin dan semua sidang jemaat Tuhan, saya undang sarjana ekonomi. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan di saat pada pagi hari ini. Kita mau katakan Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Haleluya.
damai. Dialah Yesus, Raja damai, Yang Maha Mulia, Dialah yang karunia, Dialah yang Maha Besar. Dialah yang maha besar. Dialah
mempelai pria, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu GBI Napi di Perawang. Tuhan Yesus, kami datang di tempat ini untuk mengagungkan meninggikan-Mu. Bahkan kami hadir di tempat ini Tuhan, untuk menyaksikan pemberkatan nikah anak kami, yaitu Samuel Sitohang bersama pasangannya Nini Pandiangan Tuhan. Bapak, kami rindu tangan-Mu yang berlobang itu memberkati acara ini Tuhan. Memberkati acara ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah nama Tuhan Yesus yang diagungkan. Biarlah nama Tuhan Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Penuhilah tempat ini dengan sukacita damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa seluruh keluarga pihak Parana, bahkan seluruh keluarga pihak Partono dalam keadaan sehat, bahkan penuh sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mentahbiskan pemberkatan nikah kudus ini di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Bersama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Saya persilakan duduk sidang jemaat. kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kasih setia.
menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Jalan hidupku selalu menyenangkan hati. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Dalam hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti kuasa-Nya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita katakan sekali lagi pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan Buat kasih-Mu Amin. menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Jalan hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti kuasa-Nya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti kuasa-Nya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita tenangkan sejenak hati dan pikiran kita, jiwa kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau memberkati setiap kita. Ini bukan hanya pemberkatan nikah Samuel dan ini, tetapi Tuhan ingin memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Engkau yang lemah, yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Dilimpahkanlah kita sukacita. Kekuatan yang baru menjadi milikmu, semangat yang baru menjadi milikmu pada hari ini. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Di waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang akan kita dengar ini akan mengajar, mendidik, menguatkan setiap kita tanpa terkecuali. Setiap kita, biar kita diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terutama anak kita yang akan menerima pemberkatan nikah kudus pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ini karena ini acara sukacita bagi kita. Salam duduk kiri kanan beberapa hari ini. Ya, makanya jalan itu menjadi becek. Tapi banyak ganggu ataupun jalan rusak, mungkin kereta segala macam. Tapi percayalah, ya kadang-kadang ada juga yang ketidaksenangan itu
kita lalui supaya kita menjadi gembira. Amin. Ya, tiba waktunya kita. Ya, gak usah takut Bapak Ibu, sebentar saja saya akan berkhotbah ini ya. Karena mungkin lili dono dapat inata pendeta satu kipeo manginang dah. Ya, proses yang mengambil. Oke ya. Ya, langsung saja kita akan buka kebenaran firman Tuhan di mana hari ini ya Samuel Sitohang dan Nini ya akan menerima pernikahan kudus. Mereka harus mengetahui bahwa pernikahan ini bukanlah rencana manusia, tetapi pernikahan adalah rencana Allah. Katakan rencana Allah. Oleh karena itu kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 31 sampai dengan 33. Ya. Oke. Efesus 5 ayat 31 sampai dengan 33 bisa dilihat nanti di depannya. Oke, saya bacakan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di mana ya saudari Samuel Sitohang dan Nini Ferawati ya Pandiangan ya akan melangsungkan pernikahan kudus, ya di mana mereka memiliki komitmen. Sebenarnya pernikahan bukanlah dikatakan berbahagia, tetapi pernikahan adalah kesusahan yang besar ketika kita tidak menjadikan Kristus sebagai dasar rumah tangga kita. Tetapi hari ini yang khusus bagi setiap kita mungkin yang belum menikah atau kita sudah menikah, bahwa dasar pernikahan itu adalah sebenarnya Kristus. Jadi kalau bukan Kristus, kita mengasihi Kristus, maka sering sekali kita akan memiliki pernikahan kontrak. Ya, saudara tahu pernikahan kontrak? Pernikahan kontrak itu yaitu ya dikatakan fokus pada kekurangan pasangannya. Ya kan? Ada sini kawin kontrak, nanti dicek ya. Kalau kawin kontrak itu gini, fokus pada kekurangan pasangannya, dimotivasi keinginan untuk mendapatkan sesuatu, ya bersyarat, didasarkan pada mentalitas. Oh, jika kau baik, aku pun baik. Nanti kalau ngomong saya itu diganggu bawakan, nggak bisa kayak gitu ya, karena pernikahan itu adalah suatu covenant ataupun perjanjian. Kalau pernikahan Kristen itu adalah yaitu berdasarkan kasih yang teguh. Yang kedua, dimulai untuk kepentingan pasangannya. Ya, kepentingan saudara Samuel dan juga kepentingan saudara Nini pada saat hari ini. Ya, suami istri membuat janji tanpa syarat. Jangan nanti tengok nanti ya, kalau kamu nggak buat aku kopi, nanti suatu saat kamu suruh aku beli ini, nggak mau aku. Ya, itu bersyarat. Itu kawin kontrak. Tapi hari ini kita mau kawin kovenant, perjanjian. Karena sebuah pernikahan adalah rencana Allah, maka libatkanlah Allah dalam segala hal. Karena Allah itu adalah kasih, maka pakailah kasih itu untuk mengikat satu dengan yang lain. Ya, jangan kita memiliki konsep pernikahan yang biasa-biasa. Ya, kenapa ada pernikahan seperti neraka di bumi? Karena mereka memakai konsep dunia. Kalau kau baik, aku pun baik. Kalau kau menghormati aku pun menghormati kamu. Itu konsep dunia. Itu tidaklah berdasarkan kasih, tetapi pernikahan dasarnya adalah Kristus, yaitu antara Kristus dan jemaatnya. Maka dikatakan pada saat hari ini ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu ya dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, yang pertama prinsip pernikahan Kristen, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Hari ini Samuel dan Nini akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Artinya apa? Ya, artinya itu bukan berarti meninggalkan selamanya, tapi meninggalkan segala ketergantungan, meninggalkan segala hal-hal yang membuat kita tidak dewasa untuk membangun sebuah rumah tangga. Itu artinya meninggalkan. Mungkin selama ini kita selalu tergantung kepada orang tua. Hari ini ketika engkau nanti diberkati, engkau sudah disatukan, maka saudara bukan lagi dua tetapi satu. Kelemahan Samuel, kelemahan Nini, kelemahan Nini,
kelemahan Samuel. Maka dikatakan, ya jangan lagi menjadi kanak-kanak, ya meninggalkan sikap ketergantungan mereka kepada orang tua. Berhenti mulai hari ini. Itu artinya meninggalkan ayah dan ibunya. Ya, bukan berarti stop. Kata ibu pendeta itu tadi harus tinggalkan bapaknya dan ibunya. Berarti nggak usah lagi. Kalau kita nanti pergi ke Siak, nggak usah lagi kita datang ke rumah mama dan bapak kita. Nggak seperti itu. Itu konsep dunia. Itu bukan konsep kasih. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita tetap mengasihi orang tua kita. Ya, jadi ya apapun yang terjadi, jangan kita lagi tergantung kepada orang tua. Mau keuangan kita meleset, ya mau kita bertengkar, jangan lagi libatkan lagi orang tua. Jangan menyusahkan lagi orang tua. Dewasalah dalam bertindak, dewasalah dalam berpikir, dewasalah dalam berkarakter. Berdoa dan datang berserulah kepada Tuhan. Itu artinya kita meninggalkan ayah dan ibu kita. Berbicara tentang kedewasaan, sudah dilepaskan sepenuhnya oleh orang tua kita ini untuk menjadi dewasa. Di dalam bersaudara, berumah tangga, berkeluarga, kita sudah menjadi dewasa. Maka dikatakan kalau ada persoalan, datang langsung kepada Tuhan. Berdoa, minta kasih Tuhan yang banyak, minta sukacita, ya, jangan ada pertengkaran. Yang kedua, ya dikatakan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Ya, prinsip pernikahan yang kedua yaitu meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istrinya. Samuel harus meninggalkan orang tuanya, artinya apa? Jangan lagi suka lagi, mak. Biasanya waktu dia lajang, mak, nggak ada lagi beli apa aku mak minta, nggak bisa lagi. Karena kalau kita menikah berarti kita harus bertanggung jawab sudah menafkahi istri dan anak-anak kita. Ya, nanti Bu Yus pun kalau Samuel lagi minta uang, jangan lagi dikasih. Ya, dan juga ini kalau minta sama mama bapaknya nggak bisa lagi dikasih. Ya, kenapa? Karena pernikahan sebuah komitmen. Berani menikah berarti berani untuk bekerja, memberkati. Nggak boleh lagi gini ya, udah dewasa tadi kan udah meninggalkan mamanan, nggak bisa lagi mak, pak, nggak ya. Kenapa? Kalau kita tetap menjadi keluarga yang suka minta-minta, disitulah kita seringkali jadi keluarga yang tidak diberkati. Hari ini kan kita mau diberkati, ya kan? Jadi belajar mandiri, dewasa, ya di dalam Tuhan. Jadi ya prinsip kesatuan ini ya artinya Samuel akan bersatu dengan istrinya, yaitu prinsip di mana dua pribadi akan menjadi satu. Ini bukanlah mudah. Kalau kita pakai konsep Kristus, kita akan berbahagia. Tapi kalau kita pakai konsep dunia ini, kita akan celaka, bahkan akan berujung keperceraian. Maka haruslah kita dimulai dari kesatuan roh. Jika saudara, ya suami istri ini harus dimulai dengan kesatuan roh, artinya apa? Yaitu bersatu dalam satu jiwa, satu tubuh, dan satu roh. Makanya kalau bangun pagi nantinya jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau kekuatan prinsip dunia ini, kekuatan kita hanyalah sementara. Tapi ketika kita diikat oleh jiwa kita, roh tubuh kita, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Pernikahan yang kuat, rumah tangga yang kuat, harus dimulai dengan kesatuan roh dulu. Ya, kalau diikat roh itu sudah susah. Ya, jadi oleh karena itu, jika pernikahan hanya didasarkan secara fisik, maka pernikahan itu sangatlah rapuh. Jangan lihat fisiknya, ya. Mana tahu nanti pengantin wanita ini semakin hari semakin gemuk. Jangan lihat fisiknya. Hari itu saya pernah menemukan mau memberkati pernikahan, dia bilang gini, nanti kalau kamu gemuknya seperti yang sana, saya nggak mau lagi tidur sama aku, katanya, ya kan? Itu salah, ya. Mau nanti seperti itu, enggak ya? Jadi ini pun sama, mana tahu Samuel naik nanti 10 kilo, ya kan? Ya harus menerima, ya jangan, sebelum buber, jangan. Saya katakan sekali lagi, kalau pernikahan jangan bawa marga, jangan bawa mama papa, jangan bawa kampung, jangan bawa suku, bawalah Kristus di dalam hatimu supaya kasih damai. Jangan berjuang. Memang kalau marga panjangan gitu, kalau marga Sitohang kayak gitu, kalau orang ini seperti itu, enggak boleh lagi. Kalau sudah menikah nggak bisa bawa kampung. Apalagi contohnya saya orang Parilitan, ada orang Parilitan di sini, dia bilang, orang Parilitan memang gitu. Banyak dukun-dukunnya itu katanya. Saya nggak ada dukun sekarang, ya kan? Jangan lihat itu. Kalau menikah, pandanglah kasih Kristus. Amin.
Jangan lihat kekurangan. Dulu waktu saya pacaran, aku tengok kamu biasa-biasa aja. Dulu waktu pacaran mungkin saya lihat kamu seperti ini. Mulai sekarang, kalau sudah berumah tangga, jangan bawa suku, jangan bawa pelayanan, apalagi percuma pelayanan. Jangan bawa pelayanan, jangan bawa marga, jangan bawa mama bapak kita. Sudah meninggal pun nanti kita tetap panggil-panggil dia, kan enggak tentram roh jiwanya. Jadi oleh karena itu, ya pada saat hari ini, ya ini memang dikatakan rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jika kau ingin memiliki rumah tangga yang hebat, kau akan memiliki rumah tangga seperti di bumi dan di surga. Kau harus dimulai dari kasihmu kepada Kristus. Ketika kau memiliki kasih Kristus, maka persekutuan akan baik. Ketika persekutuan akan baik, maka rumah tanggamu akan baik. Amin. Jadi oleh karena itu, ayat 33 dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, kalau saya ambil ini, ya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, artinya istri itu banyak juga kekurangannya. Kadang laki-laki terlalu banyak permintaannya. Udah dibuat kopi, mau buat lagi teh. Udah dibuat teh, mau dibuat lagi yang lain-lain, saudaraku ya. Jadi kadang-kadang mengertilah, mengasihilah juga istri. Ya, kalau kita sudah diikat dalam satu roh, satu jiwa, satu tubuh, maka seharusnya roh pengertian itu sudah diberikan bagi dia. Saya kasih tahu, ya, di mana ya karakter Kristus yang pertama, yang kita adalah kelemah lembutan. Di dalam rumah tangga nanti Samuel dengan ini, ya dua prinsip ini harus kalian miliki, yaitu kelemah lembutan dan kerendah hatian. Kalau saudara bisa pegang ini, maka buah-buah roh yang lain akan diberikan. Ya, jangan karena kita orang Batak kita kasar. Ya, sebenarnya kalau kita ingin menerima, mengalami rumah tangga yang harmonis itu adalah ketika kita memiliki ya kelemah lembutan dan juga kerendahan hati. Siapa bilang orang Batak kasar dalam segala hal? Enggak ada. Ada perkataan yang mungkin kencang kayak saya ini kan gitu. Ya, tetapi kalau hatinya tidak. Ayo. Ya, makanya dalam segala hal ya kita sebagai orang Batak jangan selalu kita pakai berpikir, kalau udah kuat suaranya dia sudah marah. Kalau kuat suaranya dia pasti sini. Tidak selalu. Ya, mari kita sama-sama, walaupun kuat nanti suara si Samuel, karena saya lihat, ini saya doa ini, ya, yang banyak sekali nanti menyakiti ini perkataannya. Jangan sama dengan yang kamu lakukan dengan mama. Ya, mama yang melahirkan sudah banyak menderita juga karena perkataan kita. Ya kan? Betul ya Bu Yus? Ya kan? Ya, mama itu gak masalah kalau juga menderita, karena dia kemanapun kita anaknya. Tapi istri, dia adalah wanita yang Tuhan percayakan kepadanya. Jaga dia baik-baik, kasihi dia. Dan juga jagalah suamimu, hormati dia sebagai kepala, walaupun banyak kekurangan yang mungkin berdua dia tidak pandai. Percuma pelayanan berdua pun tidak pandai, itu uang yang jauh itu ke laut. Ya kan? Walaupun pelayanan belum tentu pintar berdoa, karena doa itu bukan di sini, bukan di sini. Doa itu di dalam hati. Roh Kudus yang mengajak kita untuk berdoa. Pakaian ini mungkin dia nanti seorang pelayan, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, tidak sesuai dengan pelayanannya, dengan karakternya. Berdoalah, itulah tugasmu, karena kamu diizinkan sebagai penolong. Di dalam Alkitab hanya dua penolong, Roh Kudus dan seorang wanita. Hebat bukan wanita ini? Wanita ini hebat. Roh Kudus itu penolong, wanita juga diciptakan untuk penolong untukmu. Maka seorang laki-laki yang berhasil harus bisa mendengar suara perkataan istrinya. Kalau jangan kita bilang itu istri harus ikut suami. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah ciptakan istri kita itu menjadi penolong. Memang wajiblah kita harus bertanya kepada dia. Tapi keputusan tetap kepada sang suami. Berarti maksudnya ya. Maka oleh karena itu demikianlah ya, di dalam rumah tangga bahagia itu adalah indah. Jangan sampai ada percekcokan. Kalau kita bagaimana supaya kita bahagia di rumah tangga? Firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari bagaimana aku supaya cepat kaya ya, bagaimana supaya aku ini indah. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kau cari dunia ini, kalau kau tidak dapat, sasarannya istrimu, sasarannya anakmu. Tapi kalau kau mencari kerajaan Allah, maka
semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Ya, saya tidak panjang-panjang karena mereka ini sudah training pernikahan 2 bulan ya. Mereka seharusnya sudah tahu apa yang mereka harus lakukan sebagai suami istri. Maka kita akan tiba waktunya untuk masuk ke acara selanjutnya. Ya, kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu Aku Bangga. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Kami agungkan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Terima kasih kepada Tuhan buat firman Tuhan. Firman itulah yang akan terus melakukan menguatkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu setiap firman yang keluar dari mulut kami, Roh pula yang akan mengerjakan bagi setiap kami yang hadir pada saat hari ini. Maka secara khusus untuk pengantin kami percayakan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan teruskan acara kami ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dan pengantin kami persilahkan berdiri berhadapan-hadapan. Untuk mempelai wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Mempelai pria, inilah firman Tuhan kepadamu, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Hari ini pertanyaan firman Tuhan kepada mempelai pria. Samuel Sitohang, maka saudara menerima wanita ini sebagai istri yang diberikan Tuhan, setia mengasihi dia dalam berkelimpahan atau berkekurangan, dan waktu sehat atau sakit, sampai maut yang memisahkan kalian berdua? Jawabannya, saya setia mengasihinya. Saya setia mengasihi. Oke ya, ulangi sekali lagi, kasihkan mikrofon. Oke, saya ulangi ya. Dalam kelimpahan atau berkekurangan dan waktu sehat atau sakit, sampai maut yang memisahkan kalian berdua, saya berjanji akan setia mengasihinya. Saya berjanji akan setia mengasihinya. Kepada mempelai wanita, saudari Nini Ferawati Pandiangan, maka saudari menerima pria ini sebagai suami yang diberikan Tuhan, setia menolong dia dalam berkelimpahan atau berkekurangan, dan waktu sehat atau sakit, sampai maut yang memisahkan kalian berdua. Jawabannya, saya berjanji akan setia menolongnya. Saya berjanji akan setia menolongnya. Oke, lihat ke hadapan, lihat. Kepada hadirin dan jemaat Allah yang menyaksikan janji-janji nikah ini, saya bertanya,
Apakah saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua saudara ini dalam kehidupan pernikahan mereka? Jika mau, dijawab dengan kami mau. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah. Oke? Oke, mikrofonnya tolong dimatikan. Oke? Dan hari ini mereka akan memasangkan cincin bahwa menandakan Nini akan menerima Samuel sebagai suaminya, dan Samuel akan menerima Nini akan calon istrinya, karena belum ya, masih calon. Oke ya? Oke Nini, berikanlah ini kepada pasanganmu di tangan kirinya, tangan kanan, kiri kanan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya menerima Samuel sebagai suami saya. Senang bersedia, mau susah ataupun senang, sampai mau melaksanakan berdua. Mempelai pria, silahkan berikan ini kepada calon istrimu. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya menerima engkau Nini Herawati Panggianan sebagai istri saya satu-satunya, dan saya berjanji akan mengasihi engkau baik waktu berkelimpahan maupun berkekurangan, baik waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita berdua. Oke, menghadap kembali ke sini. Baca. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 2 ayat 12b. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bilangan 6 ayat 24. Ya. Saudara, kenapa perjamuan ini harus dilakukan? Ya, dimana sebagai Kristen kita percaya suami bertanggung jawab kepada istri sama seperti Kristus kepada jemaatnya. Hari ini mereka akan melakukan perjamuan kudus. Ya, roti, dibuka rotinya. Tolong diganti. Ini tolong diganti anggurnya, pecah. Oke. Oke. Tolong udah dibaca tadi. Oke, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti adalah lambang tubuh Kristus dan anggur adalah lambang darah Kristus. Sebagai Kristen, kita punya suami bertanggung jawab atas istrinya sama seperti Kristus dan jemaatnya. Dan hari ini mereka akan menerima perjamuan kudus, yaitu dulu mereka sebagai Samuel dan Nini, hari ini mereka akan menjadi suami istri. Haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami terima perjamuan kudus ini. Silahkan diminum dalam nama Yesus. Haleluya. Rotinya dimakan. Ya. Dan kita akan masuk nantinya ke peneguhan dan doa pemberkatan. Ini waktunya kita akan masuk ke dalam doa peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Mari kita bangkit berdiri. Terang
kedua orang tua daripada Samuel dan juga Nini. Terima kasih Bapak kami yang baik pada hari ini Tuhan. Kami akan melangsungkan pernikahan Samuel dan Nini pada saat hari ini. Kami percaya rumah tangga mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kedua mempelai ini ke dalam tangan-Mu. Samuel jadikannya imam di tengah-tengah rumah tangganya. Bahkan Tuhan calon istrinya juga kami berdoa. Dia menjadi wanita penolong bagi suaminya. Diberkatilah buah kandungan-Mu. Diberkatilah seluruh kehidupan-Mu. Diberkatilah adonanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Saya akan meneguhkan Engkau di hadapan Tuhan dan keluarga serta jemaat Tuhan. Hari ini saya meneguhkan pernikahan ini dan Tuhan Yesuslah yang akan memberkatinya. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat hari ini. Silakan berdiri. Tuhan memberkati setiap bahwa mereka hari ini sudah menjadi sah suami istri.